Hari ini kita akan belajar menghitung jejak karbon. Yang pertama, buka Chrome. Ketik jejak karbonku.id. Jejak karbonku.id. Kalian akan masuk ke halaman utama seperti ini. Nah, kemudian silahkan klik kalkulator. Untuk kalkulator jejak karbon, kalian harus login terlebih dahulu. Silahkan login menggunakan akun Gmail kalian, masuk melalui huruf G ini. Ya. Nah, silahkan kalian milih. Akun Gmail yang kalian miliki. Nah, progres pengisian. Di sini ada progres pengisiannya ya. Yang pertama, kita akan diminta untuk memilih jenis transportasi apa yang kalian gunakan setiap hari. Misal ya, Bapak akan menggunakan motor. Kemudian, bahan bakar apa yang digunakan? Bensin. Kemudian, setiap hari menempuh jarak berapa kilometer? Kita ambil rata-rata ya. Saya ambil rata-ratanya yaitu 5 kilometer. Oke. Selain motor, apakah ada yang lain? Nah, jika tidak ada, maka kita lewati. Jika kalian tidak menggunakan alat transportasi, berarti tidak perlu memilih. Langsung ke berikutnya, tombol ini. Berikutnya adalah transportasi udara. Apakah kalian menggunakan transportasi udara? Jika iya, silakan pilih. Jika tidak, silakan kalian lanjutkan saja. Karena tidak, berarti ini saya isi 0. Ya. Oke. Karena tidak menggunakan transportasi udara, berarti saya pilih lanjut. Kemudian rumah tangga. Berapa jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah? Berarti kalian satu rumah bersama dengan berapa orang? Berarti minimal ada kamu ya. Ada kamu, kemudian mungkin ada kakak, adik, kemudian orang tua, atau siapa ya, dihitung jumlah totalnya. Di sini Bapak akan mengisi 3. Kemudian, dari mana sumber energi listrik rumah tangga Anda? Nah, kita 100% PLN ya. Atau mungkin ada yang punya panel surya di rumahnya, bisa menggunakan pilih ini. Atau hibrid. Jadi gabungan antara PLN dengan hibrid ya. Berikutnya, berapa daya yang terpasang di rumah kalian, daya listriknya? Ada yang 450, ini sudah ada pilihannya ya. Ada 450, 900, 1300, 2200, 3500 dan seterusnya. Oke. Biasanya kalian ada di angka kalau tidak 450, 900 ya. Atau mungkin ada yang sampai 1300. Oke. Kemudian, berapa tagihan listrik per bulannya? Dikira-kira saja. Biasanya di angka berapa? Apakah ada sampai 50.000, 100.000, atau 150.000, atau mungkin 300.000 atau seterusnya. Nah, silakan kalian isi. Nah, ini Bapak saya isi 150.000. Kemudian, konsumsi listrik ini otomatis ya. Kalau kalian mengisi tagihan listriknya per bulan, maka
KWH-nya ini otomatis terisi. Oke, berikutnya progresnya sudah sampai 60% nih. Rumah tangga, kamu bisa memilih lebih dari satu. Apakah kalau menggunakan penerangan jelas ya, menggunakan penerangan jelas. Pendingin ruangan atau AC bisa jadi, kulkas hampir semuanya punya. Yuk kita mulai ngisi ya. Yang Bapak punya itu adalah penerangan. Penerangannya menggunakan lampu apa? Pijar, neon, atau LED. Pijar, neon, LED. Nah, tahu ya lampu pijar ya? Oke, lampu neon, lampu LED paham ya? Nah, sekarang kalian kira-kira nih, rumah kamu memiliki berapa lampu? Nah, silakan dihitung. Ya, diisi sesuai keadaan ya. Misalkan ada 10. Nah, ada 10 lampu. Kemudian 10 lampu itu lampunya apa saja? Atau dominan di lampu apa? Misalkan kalau di rumah saya menggunakan lampu LED. Berarti saya isi lampu LED. Kemudian lama penggunaan rata-rata dalam sehari. Biasanya hanya dinyalakan saat malam hari. Berarti kurang lebih 6 jam lah. Oke. Apakah kalian memiliki AC atau pendingin ruangan? Jika tidak ada, kita lewati. Kemudian kulkas. Apakah kalian punya kulkas di rumah? Bisa jadi ya. Kalau punya, silahkan dipilih. Kemudian, apakah sudah menggunakan kulkas dengan teknologi inverter? Nah, kulkas baru itu semuanya menggunakan teknologi inverter. Ya, sudah semua inverter kalau kulkas baru. Nah, kalau punya kulkas yang jadul banget gitu ya, udah lama sekali, bisa jadi belum inverter gitu ya. Oke, ini saya isi ya. Kemudian sudah 80%. Kita masuk ke makanan. Kamu bisa memilih lebih dari satu makanan, maksimal 5 pilihan ya. Nah, silakan pilih yang dominan. Yang pertama, apakah kamu suka makan telur? Oke, jika iya, berapa frekuensinya dalam seminggu? Apakah setiap hari makan telur? Atau 4-5 kali per minggu? Hampir setiap hari. Atau kadang-kadang 1-3 kali per minggu. Ya, hitungannya per minggu ya. Oke, kalau kalian cukup sering, mungkin 4-5 kali. Kalau kalian setiap hari harus sering makan telur, berarti setiap hari ya. Ya, Bapak pilih yang ini. 4-5 kali per minggu. Kemudian apakah kalian sering mengkonsumsi susu? Kalau pernah, apakah rutin setiap minggu kalian minum? Jika iya, silakan pilih. Jika tidak, berarti kita lewati. Ya. Berikutnya adalah ikan. Apakah kalian makan ikan setiap hari atau sering sesuai dengan frekuensinya? Ya. Kalau sering, berarti silahkan pilih. Jika tidak, kita lewati. Nah, kalau beras setiap hari tentunya ya. Oke, setiap hari. Kita hanya punya pilihan sampai 5 ya. Jadi silahkan ditentukan mana yang paling sering kalian konsumsi. Seafood mungkin tidak setiap minggu juga ya, kadang-kadang. Tapi kalau memang kalian penggemar seafood, bisa diisi. Daging unggas itu seperti daging ayam ya. Oke, mungkin frekuensinya tidak begitu sering sih, kalau saya. Tapi tidak tahu kalau kalian. Kalau setiap hari makan ayam goreng, bisa jadi. Kan gitu ya. Ini ada daging domba sama daging kambing. Ada daging sapi. Ada daging babi, kita skip ya. Olahan susu. Nah, kalian tahu enggak olahan susu itu apa? Ya, dari gambarnya itu seperti keju. Salah satunya adalah keju. Yang paling sering ada di tempat kita itu adalah olahan susu itu adalah keju. Mungkin kalian pernah makan keju, tetapi apakah itu setiap hari? Ya, jika tidak, maka silakan kita skip. Oke, selesai. Anda yakin untuk mengirim data ini? Ya, silakan dikirim. Nah, berhasil dikirim. Oke. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan peringkat. Halo,
Anda di peringkat 1812. Wow, banyak sekali peringkat saya. Ya, kamu menghasilkan emisi karbon individu sebesar 0,95 ton CO2 per tahun per kapita. Nah, padahal rata-rata global itu adalah 6,26. Oke, saya masih jauh di bawah rata-rata global, masih bagus. Rata-rata ASEAN 7,8. Oke, saya masih di bawah itu. Rata-rata Indonesia 3,62. Saya masih di bawahnya. Berarti emisi karbon yang saya keluarkan secara individu itu masih di bawah rata-rata Indonesia, ASEAN maupun global. Nah, kemudian setelah kalian mengisi ini, maka ambil komitmen yang tombol hijau. Atau boleh menggunakan tombol biru, hitung lebih dalam. Nah, ini jika kita ingin mengubah tadi ya, jenis motornya motor apa sih, begitu ya. Kalau kemarin kan, kalau yang tadi itu kan masih bentuknya secara umum ya. Oke, ini kalau mau yang lebih detail. Ya, kalau tadi kan masih secara umum, mau lebih detail boleh. Kamu bisa pilih motornya motor apa, motor bensin misalkan. Kemudian mobil, apakah kalian menggunakan? Nah, jika tidak, kita lanjut. Kemudian kereta, apakah kalian menggunakan kereta, pesawat, kapal feri dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jika tidak, lanjut. Hitung lebih detail. Motor bensinnya itu penumpangnya berapa? Dalam 1 minggu itu berapa kilometer yang kamu tempuh? Misalkan penumpangnya 2, boncengan kan? Oke. Kemudian dalam waktu 1 minggu kalian menempuh jarak berapa kilometer? Nah, bisa dihitung. Misalkan setiap seminggu itu menempuh jarak misalkan 10 kilometer. Oke. Kemudian motor bensinnya itu memiliki kemampuan per liternya berapa kilometer? Oke, 25 kilometer per liter. Oke. Selanjutnya lampunya. Nah, lampu LED. AC saya tidak menggunakan, kipas angin ada, TV ada, set-top box tidak ada. Total peralatan pada semua kamar tidur, total peralatan pada semua kamar mandi, dan seterusnya. Nah, ini apakah di kamar tidur ada lampu? Oke, cuma saya ada. AC tidak ada, kipas angin ada. Oke, pada semua kamar mandi kita lihat lampunya lampu LED, pemanas air, pemanas gas tidak ada, penyedot ini tidak ada. Berikutnya pada dapur dan ruang makan adanya nyala lampu sama kulkas inverter. Oke, kemudian kompornya adalah kompor gas. Nasi ada, dispenser tidak ada, oven tidak ada. Ini oven listrik ya. Kemudian mixer, blender, air fryer. Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Jika ada yang lainnya, bisa pilih peralatan lainnya. Selanjutnya, total peralatan pada semua ruang tamu. Oke, ruang tamu ada berapa buah lampunya? Misalkan 4. Masing-masing berdaya 10 watt misalkan. Karena tempat saya kan LED. Nah, kipas angin ada berapa jumlahnya? Ada 3 misalkan. Nah, totalnya berapa? Oke, menyala selama berapa? Setiap hari di rata-rata saja. Oke, mungkin 3 jam per hari. Oke. TV ada berapa watt? Jumlahnya ada berapa? Ada 1. Kemudian menyala berapa jam sehari? Tidak begitu sering sih kalau di tempat saya, paling 2 jam per hari. Total rata-rata ya. Oke, total peralatan pada semua kamar tidur. Oke, lampunya ada 3. Total wattnya 10. Kemudian menyala 6 jam per hari. Nah, kipas angin sama. Jumlahnya
3. Menyala berapa jam. Nah, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke, saya skip yang lain. Kemudian jenis makanan bisa milih lebih dari satu. Oke. Ya, kalian bisa milih ya yang ada di sini seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, misalkan telur, beras, kemudian daging unggas. Oke. Kita selanjutnya. Nah, telurnya berapa kali seminggu dan seterusnya. Oke. Berikutnya terkait dengan penggunaan sampah plastik. Sampah plastik kalian per minggu kalian menghabiskan sampah plastik berapa kilo. Nah, paling kita tidak banyak ya. Tapi sebenarnya secara tidak langsung kalian itu sudah banyak loh menggunakan sampah plastik. Karena setiap hampir semua kemasan makanan itu menggunakan plastik. Oke, selesai. Iya. Kita lihat datanya apakah semakin turun atau semakin naik. Oke, kita lihat. Sukses. Oke. Wow, saya 0,3 ton nah, CO2 per tahun per kapita. Lebih turun lagi ya, karena tadi lebih detail. Oke, setelah ini ambil komitmen. Nah, pilih komitmen untuk mengurangi emisi karbon. Nah, di sini misalkan ada beberapa pilihan dan pilihan ini bisa kalian pilih. Yang pertama, bisa memilih transportasi darat. Misalkan tidak memungkinkan, maka bisa jadi ruang tamu atau ruang keluarga. Mengurangi pemakaian lampu menjadi kurang dari 7 jam per hari. Oke. Kamu dapat mengurangi emisi karbon dengan cara menanam pohon. Ini jumlah pohonnya saya maksimal 2 pohon. Nah, kalau saya mengurangi listrik tidak mungkin karena saya hanya punya listrik dari PLN, tidak punya listrik dari panel surya. Maka mungkin saya di sini akan mengisi lebih banyak, boleh menanam 4 tanaman misalkan. Oke. Ambil komitmen. Anda yakin mengirim data ini? Ya, berhasil. Nah, lihat hasil rangkuman. Ini hasil rangkuman saya. Nah, kemudian dari sini nanti silahkan didiskusikan. Kalian catat hasil emisi karbon kamu berapa ya di sini. Nah, kemudian nanti didiskusikan di dalam kelas, di dalam kelompok kalian, siapa yang memiliki emisi karbon paling tinggi dan siapa yang memiliki emisi karbon paling rendah. Mengapa demikian? Ya, silakan didiskusikan. Kemudian komitmen apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi emisi karbon kamu. Oke, demikian. Terima kasih. Silakan kalian pelajari materi ini dengan baik. Kemudian buat komitmen yang baik ya, dan diskusikan dengan kelompok kalian. Bagian hasil, dalam bagian hasil kalian bisa menggunakan download PDF, download image, copy link dan sebagainya. Nah, untuk sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan komitmen ini dengan baik, ya, kalian bisa pilih download image atau download PDF. Bapak akan pilih download PDF. Oke, hasil download. Oke, hasilnya sudah terdownload.
Kita lihat bentuknya. Kemudian nanti hasil ini kalian kirim ke link yang akan Bapak berikan nanti. Hasilnya seperti ini. Ya, ini hasil yang tadi Bapak isikan, semuanya detail ada di sini. Ya. Oke, terima kasih. Nah, hasil ini nanti kalian kirimkan ke link yang akan Bapak bagikan nanti ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.